Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara merawat cucak hijau yang mulai birahi ya. Karena setiap EF yang kita berikan, setiap perawatan harian yang kita berikan, terus kemudian penjemuran yang kita berikan, apabila perawatan itu tidak disesuaikan atau tidak diredam dengan pola-pola pemandian, maka akan terjadi yang namanya overbirahi. Nah, overbirahi ini disebabkan karena ketidakkonsistenan kita dalam meredam burung cucak hijau kita. Kenapa seperti itu? Karena EF yang kita berikan, extra food yang kita berikan, baik itu berupa ulat Hongkong atau groto atau jangkrik. Nah, itu kan akan memupuk birahi pada burung kita. Nah, itu kita berikan tiap hari secara konsisten, misalkan 33 atau 22 atau 55. Dan apabila itu tidak redam, itu kan memupuk birahi pada burung cucak hijau kita. Nah, cara meredamnya adalah banyak berbagai macam cara, misalkan seperti pengembunan, baik itu pagi ataupun malam hari, dan juga bisa diredam dengan cara pemandian ya. Nah, apabila kita tidak konsisten dalam pemandian dan pengembunan, maka akan terjadi yang namanya overbirahi. Nah, terkadang pada saat kita lomba itu kan kadang-kadang kita setut tuh burung ya. Nah, ketika disetut dan ketika pulang lomba dan kita tidak redam, jadi langsung ditaruh aja, terus keesokan harinya kita langsung memberikan jangkrik disesuaikan dengan harian, maka yang terjadi adalah dia akan overbirahi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang cara perawatan ya, harian. Dan cara ini tidak ekstrim ya. Cara ini cara biasa saja, jadi bisa digunakan untuk pemula sehingga burung yang kita rawat ini bisa meredam overbirahi ya, asalkan masih tidak akut ya. Kalau sudah akut bisa menggunakan cara-cara yang lain yang akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana caranya? Jangan lupa sebelum saya lanjutkan videonya untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman siapa tahu ada yang membutuhkan. Ini caranya. Oke, dimulai pada pagi hari ya. Jadi burung kita keluarkan jam 6 pagi. Nah, jam 6 pagi kita keluarkan, terus kemudian kita taruh tuh di tempat yang tenang ya. Kita tempatkan di tempat yang tenang, biarkan kena panas matahari sampai jam 7. Nah, habis jam 7 tuh kita kasih extra fooding. Jadi posisi ini sudah overbirahi ya, tapi tetap kita kasih extra fooding. Extra foodingnya berapa? Nah, kita pangkas. Jadi kalau misalkan ngasihnya 3 berarti kita kasih 1. Kalau misalkan 5 berarti kita kasih 2. Yang penting di situ ada extra fooding ya. Setelah kita memberikan extra fooding, baru kita lakukan pemandian. Mandi, nah terserah caranya mandinya seperti apa. Mandinya bisa semprot atau bisa di keramba ya. Kalau misalkan ada umbaran, akan lebih baik kalau kita taruh di umbaran. Oke lah, anggap kita tidak punya umbaran ya. Kita menggunakan kurung saja. Jadi menggunakan pemandian bisa kita semprot ataupun bisa kita keramba. Nah, setelah burung kita mandikan, baru kemudian kita taruh di tempat tenang tuh burung ya. Kita nggak usah kasih F lagi ya, kita hanya memberikan pisang saja, terus kemudian ada air minum di situ. Nah, setelah itu baru kemudian kita taruh, setelah mandi kita taruh di tempat yang tenang ya. Nah, tenangnya itu seperti apa? Nah, tenang, kalau misalkan kita taruh depan rumah enggak apa-apa, kita taruh di depan rumah ya. Bisa kita kerodong atau bisa kita ablak saja. Nah, kalau di kerodong gimana? Ya kalau di kerodong ya enggak apa-apa. Kalau bisa harus ada kerodong yang tipis ya, yang bisa terawang ya, seperti itu. Nah, fungsinya di kerodong ini adalah biar tidak diganggu oleh orang-orang yang lewat gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang usil tuh, kadang-kadang burung kita dipetekin. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada yang nyulit atau ada yang goda, yang gebrak-gebrak kurungan kita. Nah, itu nanti juga akan menambah birahi lagi. Jadi nggak ada gunanya kita terapi.
birahi, kita terapi burung kita, itu akan tetap akan akan menambah birahi, jadi akan sembuh-sembuh kalau seperti itu. Kalau misalkan mau diablak boleh, tapi ditaruh di tempat yang tenang. Misalkan taruh di depan rumah, tapi di situ nggak ada orang yang usil ya. Jadi burung tetap dalam keadaan tenang. Ya lebih baik kalau misalkan ketika burung overbirahi ditaruh di diablak, terus kemudian taruh di tempat yang tenang. Jadi yang tempat yang yang tidak ada orang yang usil di situ, seperti itu. Jadi biarkan sudah sampai dengan sore hari. Ketika sore hari baru kita mandikan kembali ya. Kita buka kerodongnya, kalau kita dikerodong, kalau nggak dikerodong kita ambil ya. Kita ambil, terus kemudian sebelum dimandikan kita kasih extra fooding dulu. Kita kasih extra fooding dulu ya, kalau misalkan 1 atau 2 ya kita kasih dulu. Habis extra fooding baru kemudian kita mandikan lagi. Mandinya ya tergantung kebiasaannya. Kalau misalkan disemprot ya monggo disemprot, kalau misalkan biasanya dikeramba monggo dikeramba, seperti itu ya. Dan setelah itu baru setelah pemandian selesai baru kemudian kita angin-anginkan. Mandinya jam berapa? Ya mandinya bisa jam 3 ke atas. Jam 3, jam 4, maksimal jam 5. Jam 5 ini sudah mepet aslinya ya. Nah setelah mandi selesai baru kita angin-anginkan. Kita angin-anginkan di tempat yang tenang sampai bulunya benar-benar kering. Nah ketika bulunya benar-benar kering, setelah kering ya, kemudian baru kita kerodong. Setelah kerodong baru kita masukkan ke dalam rumah dan ditaruh pada tempat biasa. Nah kalau kita lakukan konsisten tiap hari, insya Allah dalam 1 minggu, maksimal 1 minggu ya, burung kita sembuh dari overbirahi. Itu harus konsisten ya. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita memberikan pemandian ya, paling tidak kita juga harus membersihkan bawahannya itu ya, agar supaya penyakit-penyakit tidak bisa berkembang biak di situ, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lakukan konsisten pemandian dan perawatan seperti yang disebutkan tadi, insya Allah maksimal dalam 1 minggu burung kita akan sembuh dari overbirahi. Dan ini harus konsisten tiap hari dilakukan. Memang ada sih banyak cara-cara yang ekstrim yang bisa dilakukan. Nanti akan saya bahas tentang penurunan birahi yang secara ekstrim itu bagaimana caranya. Nanti kalau misalkan yang secara ekstrim dilakukan ya, kalau yang secara ekstrim itu dilakukan tapi mereka bagi pemula itu tidak paham caranya, maka yang terjadi adalah burung kita nanti akan mati atau meninggal karena kesalahan dari perawatan kita tersebut. Nah, nanti akan saya beritahukan bagaimana caranya step by step ya, agar supaya burung kita yang overbirahi akan sembuh. Asalkan ini ya, jadi perawatan yang sebutkan tadi asal burung masih dalam tahap overbirahi yang wajar. Jadi hanya bunyi krek-krek saja gitu, atau gelisah saja gitu. Kalau misalkan sudah overbirahinya itu akut ya, misalkan seperti ngeleper sayap, bukan ngetrok tapi ngeleper, kayak ya burung birahi itu mau kawin gitu ya, mau kawin. Nah itu caranya bukan seperti ini lagi, tapi bisa menggunakan cara-cara yang ekstrim, atau sampai ngeleper sampai mengeluarkan lidahnya atau melet. Nah itu sudah akut. Jadi harus menggunakan cara-cara ekstrim. Bisa menggunakan cara-cara seperti harian seperti yang saya sebutkan tadi, akan tetapi waktunya akan lebih lama ya, akan lebih lama ya. Kalau misalkan kalian sabar gitu ya, sabar untuk untuk menggunakan perawatan yang saya sebutkan, insya Allah ya paling tidak dalam jangka 1 bulan, 1 bulan lah paling lama, insya Allah sembuh gitu ya. Tapi ingat satu, jangan sampai ada yang menggoda burung kita ketika dalam proses terapi ya. Jadi kalau misalkan ada yang menggoda tiap harinya, kita taruh di depan rumah, ada yang menggoda, ada yang nyulin, ada yang metekin gitu ya, ada yang gerabakin burungnya gitu, agar supaya birahinya muncul. Nah itu
jangan sampai ada. Kalau ada ya nggak ada hasilnya terapi kita, seperti itu ya. Jadi itu mungkin video saya, mungkin saya akan bahas tentang bagaimana pada pertemuan selanjutnya akan saya bahas bagaimana cara menurunkan over birahi dengan cara-cara yang lain ya. Dengan cara-cara yang lain misalkan menggunakan buah, menggunakan terapi ubara, atau menggunakan terapi mandi ya, baik itu mandi sore dan mandi malam. Nanti saya akan membahas cara-caranya agar supaya ketika misalkan kita sudah paham caranya, jadi tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal yang bisa menyebabkan burung kita itu is dead, seperti itu ya, atau meninggal. Jadi seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang seperti itu kadang akan membuat burung kita meninggal. Jadi selain kasihan, eman juga gitu ya. Oke, seperti itu mungkin dari video saya kali ini. Apabila ada komentar, monggo silahkan dikomentari ya pada kolom komentar. Dan apabila ada salah di dalam, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.